Ya, pemirsa yang berbahagia rahimani wa rahmakumullah. Kredit, ya, para ulama kita mengkiaskannya pada masa Nabi dengan namanya bai'us salaf, ya, atau salam. Itu jual beli, ya, pada masa Nabi itu uangnya didahulukan, barangnya nanti datang belakangan diberikan. Nah, pada hari ini kan barang diberikan uangnya nyicil, begitu, di kredit. Jadi sebenarnya hukum jual beli kredit itu dibolehkan dalam agama kita. Kalau umpamanya saya ingin beli dari seseorang, umpamanya saya ingin membeli sebuah sepeda motor. Nah, kemudian, ya, tapi dengan cara kredit. Si pemilik motor boleh memberikan dua harga dalam masalah ini. Kalau Anda ingin membeli cash, umpamanya harganya 20 juta. Tapi kalau Anda membeli kredit, maka harganya menjadi totalnya 24 juta umpamanya. Dia menambah harganya menjadi 24 juta. Maka saya lebih memilih kredit, jadi saya membayarnya berapa lama, berapa banyak per bulan umpamanya saya bayar sampai habis total 24 juta. Itu dibolehkan. Tapi, nah, ini saya ingin menjelaskan juga. Adapun kredit yang sekarang ini banyak berlaku di masyarakat kita ataupun di showroom-showroom itu berbeda. Bertentangan dengan agama kita, dengan syariat kita. Bagaimana itu? Ini yang saya ketahui dan saya baca beberapa referensi. Kalau seandainya kita datang ke showroom, ingin membeli sebuah sepeda motor, kemudian kita bayar DP, kita bawa, ya, motor kita, tapi ternyata ada pihak ketiga yang menghutangi kita. Itulah leasing atau pihak bank. Ya, leasing ini yang menghutang kepada kita, membayar kepada showroom secara lunas, dan kita berhutang kepada leasing ini dan kita bayar hutang tersebut secara kredit. Jadi apa? Ada unsur riba di situ. Ada pihak ketiga. Ya, kita sebenarnya bukan beli kepada showroom, cuma yang membayar lunas itu bukan showroomnya, tapi leasing ini, dan kita berhutang kepada pihak ketiga ini dengan ada ribanya di situ. Yang begini tidak dibenarkan dalam agama kita. Oleh sebab itu sebagian para ustadz atau para dai, para ulama, ya, tidak membolehkan kredit yang seperti ini, yang berlaku seperti ini. Maka bagaimana kalau seandainya kita ingin sepeda motor karena kita nggak sanggup membeli secara kontan? Saya nasihati pada diri saya sendiri dan juga kepada kaum muslimin dan muslimat. Pertama, kita harus bersifat qanaah. Ya, hendaklah kita umpama ingin membeli sepeda motor. Coba secara bertahap. Jangan kita turuti hawa nafsu kita. Kita ingin umpama sepeda motor yang sekarang ini sedang lagi booming ataupun sedang ada yang terbaru, desain dan sebagainya. Akhirnya kita paksakan, jangan. Kita membeli sesuatu dan sesuai dengan kebutuhan kita. Kita butuh sepeda motor, semuanya butuh kendaraan. Maka belilah sesuai dengan kemampuan kita. Meskipun sepeda motor tersebut ya agak-agak sedikit kurang bagus, ya, ataupun kurang cantik, kurang baru, nggak apa-apa. Tapi bertahap. Ya, kita beli umpamanya saat ini sepeda motor yang harga 7 juta. Alhamdulillah, lumayan bagus ke 7 juta sekarang ini kan. Nah, nanti kita kumpul lagi uang umpamanya, kita jual yang lama, kita beli lebih meningkatkan lagi. Artinya bertahap. Yang penting kita tidak berhutang. Tidak berhutang, ya, tidak pula kita itu bermain dengan sistem yang kita sebutkan tadi. Bersifat qanaah. Kalaupun kita ingin umpamanya sepeda motor yang baru, yang bagus, ya, dan kita ingin kredit, maka mungkin dengan cara kredit yang syar'i yang kita sebutkan tadi. Mungkin kita cari orang yang meminjamkan kepada kita uang, kita nanti lunasi sama dia, atau kita membeli di sebuah lembaga. Ada beberapa lembaga yang saya ketahui, mereka menjual sepeda motor dengan cara kredit yang syar'i. Jadi umpamanya, ini sepeda motornya berapa? Harganya 20 juta kalau cash. Kalau Anda ingin membeli secara kredit, maka harganya menjadi 25 juta atau 35 juta. Dan Anda harus melunasi sekian-sekian. Sudah kesepakatan, sudah jelas berapa harganya. Tapi kalau kita kredit yang ada sekarang ini, kredit yang banyak tersebar di masyarakat ini, nggak jelas berapa total semuanya. Yang penting Anda harus membayar setiap bulan sekian. Kemudian juga, ya, pelanggaran syariat berikutnya, ketika seorang pembeli ini tidak mampu melunasi kreditnya tadi, maka kendaraannya ditarik. Ini melanggar syariat. Dalam agama kita seharusnya bagaimana? Ketika dia tidak mampu membayarnya, maka sepeda motornya dijual, dilelang. Berapa hutang dia yang belum dilunasi? Nah, umpamanya ternyata si kawan ini belum melunasi sebanyak 5 juta. Sepeda motor yang dia jual, ya, dijual sepeda motornya karena nggak mampu dia membayar hutangnya dengan harga 10 juta. Berarti pihak penjual mengambil 5 juta, sisa 5 jutanya harus dikembalikan kepada pembeli ini. Begitu sesuai dengan syariat. Tapi pada hari ini tidak ada. Belum lagi nanti ketika
si pembeli terlambat membayar, maka dia dikenakan dengan denda. Nah, ini beberapa pelanggaran syariat tentang kredit yang berjalan pada atau yang sering dilakukan oleh masyarakat kita pada hari ini. Maka oleh sebab itu saya sarankan ditinggalkan. Kita bersikap qanaah, ya, mohon kepada Allah rezeki untuk diberi kemudahan untuk bisa memiliki kendaraan.